Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqin. Jamaah yang Jumat rahimani wa rahimakumullah, khatib al-wasiat wabil khusus untuk diri khatib ibadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal tatkala kita mengharap Allah Jalla wa Ala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa dalam artian kita mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jamaah saudaraku kaum muslimin dan Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Qala Al-Qamah wa huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Al-Qamah mengatakan berkaitan dengan turunnya ayat yang mulia ini, bahwasannya ayat ini jemaah turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang tertimpa musibah, kemudian dia yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya itu datangnya dari Allah, sehingga dia pun ridha dan menerima. Maka jamaah yang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah jalla wa ala, ketika beliau menjelaskan maksud dari ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat yang mulia ini memberikan faidah kepada kita tentang keutamaan fadlu sabri ala aqdarillahil mu'limati kal masaibi. Jadi kata beliau, ayat ini memberikan faidah kepada kita keutamaan sabar ketika tertimpa musibah. Keutamaan sabar ketika tertimpa musibah. Jemaah yang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kondisi manusia tidak terlepas dari dua keadaan. Kadang susah, kadang senang, kadang sempit, kadang lapang. Tetapi jamaah yang Jumat rahimani wa rahimakumullah, apapun kondisinya, apapun keadaannya, jika yang menjalinnya adalah orang-orang mukmin, maka semua keadaan akan menjadi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib urusan seorang mukmin, semuanya baik. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan semua itu tidaklah akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Apa resepnya? Cuma dua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan nikmat, maka dia pun bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan sebaliknya, tatkala dia tertimpa musibah, maka dia pun bersabar, dan itu pun baik baginya. Itu baik baginya. Maka jamaah dan Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kondisi kita dalam situasi dan keadaan apapun, ya, biar menjadi baik, agar menjadi baik, kuncinya cuma dua: bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan sabar ketika tertimpa musibah.
Tetapi jamaah sidang Jumat, sabar itu artinya menahan. Maksudnya menahan dari 3 hal. Yang pertama, menahan lisan kita dari mengucapkan ucapan yang kotor ketika misal kita tertimpa musibah. Yang kedua, menahan hati kita, jangan sampai murka terhadap takdir Allah ketika kita tertimpa musibah. Dan yang ketiga, menahan anggota badan kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan tatkala tertimpa musibah. Maka ketika seorang menahan 3 hal ini jamaah, dia dikatakan orang-orang yang sabar. Dan Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Jalla wa Ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa maksudnya jemaah? Dari tafsir mengatakan maksudnya Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, dan Allah akan menolong bagi orang-orang yang sabar. Maka jamaah sidang Jumat, sabar itu sekali lagi dengan menahan 3 hal tadi. Maka ketika seorang misalkan dia mengatakan dirinya sabar, tetapi dia tidak tahan tangannya dia melakukan hal-hal yang haram misalkan, maka dia bukan orang yang sabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, isnani fin nasi huma bihim kufrun. Ada 2 perkara yang masih diamalkan di tengah-tengah manusia, yang dimana 2 perkara tersebut termasuk kekufuran. Apa Nabi? Kata beliau pertama, at-taqnu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua masalahnya wan niyahatu adal mayyiti mar'atati mayyit. Sehingga tatkala misalkan di antara kita ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, kemudian dia meratapi mayit, baik dengan cara teriak-teriak, dengan cara misalkan meropek kantong baju, menampar-nampar pipi, walaupun secara lisan dia mengatakan saya sabar, maka hakikatnya orang seperti ini tidak dianggap sabar. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa ini bersabda, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'wal jahiliyah. Bukan merupakan golongan kami seseorang yang dia menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Sehingga jemaah sidang Jumat, kalau kita ingin dianggap bersabar, maka hendaknya kita menahan 3 hal tadi. Dan dengan kita sabar jemaah salin, Allah Jalla wa Ala akan memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita. Kemudian jemaah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan di antara salah satu fadilah dari bersabar, yahdi qalbah. Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang sabar. Berkata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan ketika menjelaskan ayat yang ini, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada kita annal hidayata min thawabis sabiri, bahwasanya hidayah merupakan buah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang sabar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu jalla wa ala, bahwa hidayah itu kata beliau jamaah al-ilmu bil haq ma qasdihi wa itharihi ala ghairi. Jadi hidayah itu artinya mengetahui kebenaran disertai dengan niat untuk mengetahui dan mengutamakan daripada yang selainnya. Sehingga kata beliau jamaah sidang Jumat, hidayah itu adalah orang yang mengamalkan kebenaran dan dia menginginkan, dia punya niat untuk beramal soleh misalkan. Inilah orang-orang yang dikatakan mendapatkan hidayah Allah Jalla wa'ala. Jadi orang-orang jamaah sekalian yang dikatakan mendapatkan hidayah Allah bukan orang yang banyak amalnya, karena belum tentu banyak beramal. Kalau misalkan amalannya ternyata bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, itu hakikatnya orang yang tersesat, bukan orang yang mendapatkan hidayah. Dan jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim dia menyebutkan bahwasannya butuhnya manusia terhadap hidayah itu seperti butuhnya ia terhadap minuman. Dan beliau menyebutkan 5 alasan. Di antara alasan yang beliau sebutkan yang pertama,
Kenapa kita sangat butuh hidayah Allah? Yang pertama jamaah, karena kita makhluk yang jahil, sehingga kita sangat butuh hidayah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Jalla wa Ala telah mengeluarkan diri kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan kita jamaah makhluk yang jahil. Cuma masalahnya manusia yang jahil itu jamaah ada dua. Ada orang yang bodoh yang dia sadar dirinya bodoh. Dan ini jamaah biasanya dia mau belajar. Tapi ada orang yang bodoh tetapi merasa dirinya pintar, sok pintar. Dan ini banyak orang seperti ini. Sehingga terkadang banyak ngeyelnya, banyak sok pintarnya. Kemudian masalahnya, kenapa kita sangat butuh hidayah Allah? Yang kedua, di antara alasan yang beliau sampaikan, karena terkadang jamaah kita sudah punya ilmu tetapi belum sempurna. Jamaah yang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak di antara kita yang mungkin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dia takut dengan dosa zina, dia takut dengan dosa mencuri, makan riba misalkan. Tapi ternyata dari satu sisi jamaah, banyak di antara kita yang meremehkan dosa syirik. Dia lihat atraksi syirik dengan gampangnya, tanpa mengingkari dalam hatinya misalkan. Padahal jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dosa syirik lebih besar daripada dosa berzina. Maka harusnya sebagaimana kita takut dari dosa zina, dosa mencuri ataupun riba misalkan, maka harusnya kita lebih takut dari dosa syirik. Jangan sampai jamaah kita takut dari dosa selain syirik kemudian meremehkan syirik. Sehingga disinilah jamaah kita sangat butuh hidayah Allah Jalla wa Ala. Kemudian alasan yang ketiga kata beliau, kenapa kita sangat butuh hidayah Allah Jalla wa Ala? Yang ketiga, terkadang jamaah kita punya ilmu tetapi belum mengamalkan. Berapa banyak ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang kita dengar, tetapi jamaah sidang Jumat berapa banyak yang sudah kita amalkan. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dahulu mereka ketika belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW, maka beliau belajar 10 ayat dan tidaklah berpindah ke ayat yang berikutnya kecuali setelah mereka mengamalkan. Begitu pula jamaah sidang Jumat, bagaimana para ulama kita, seperti contohnya Abul Khair, seorang rawi yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana ketika beliau mendengarkan hadis Rasulullah SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuhkama aw yufsala bainan nas, bahwasanya setiap orang kelak dari kiamat dia akan di bawah naungan sedekahnya sampai urusannya diputuskan di tengah-tengah manusia. Maka jamaah dan Jumat Abul Khair, ketika beliau mendengarkan hadis yang mulia ini, maka beliau tidaklah pernah melewatkan hari-harinya kecuali pasti sedekah, walaupun hanya dengan memberikan sepotong roti atau satu butir bawang, pasti sedekah. Dan itulah yang semestinya. Maka dari sini jamaah sedang Jumat kita sangat butuh hidayah Allah. Karena ingat, orang yang punya ilmu kemudian tidak mau mengamalkan, maka ingat jamaah, orang seperti ini mirip seperti orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu jamaah banyak ilmunya, tetapi tidak mau beramal. Sehingga kita pun diperintahkan untuk berlindung ghairil maghdub, yaitu bukan jalannya orang-orang yang murka. Siapa? Ya orang-orang Yahudi. Begitulah jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang kita dapatkan, ingat akan bermanfaat ketika diamalkan. Al ilmu bila amalin ka syajaratin bila thamarin. Jadi ilmu jika tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Begitu pula jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kenapa ilmu harus diamalkan? Karena ingat, orang yang punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan, maka dia akan dijebloskan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Al alim lam ya'malan bi ilmihi mu'attabun min qabli ubadil wasam. Jadi orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'attabun min qabli ubadil wasam, dia akan dijebloskan dalam neraka sebelum penyembah berhala. Maka jamaah yang Jumat, hendaknya ilmu yang kita dapatkan, baik satu ayat ataupun satu hadis misalkan, maka hendaknya kita amalkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian kenapa kita sangat butuh hidayah Allah? Kata Imam Ibnu Qayyim di antara alasan yang beliau sampaikan yang keempat, karena jamaah terkadang kita mengetahui suatu ilmu sebagai benar ternyata salah. Kita tahu ilmu ini benar,
ternyata keliru. Apalagi jamaah hitung Jumat kalau hanya modalnya cuma baca internet, ternyata keliru. Dan ini pernah terjadi di zamannya Ibnu Hanifah. Jadi lihat seorang pemuda dia curi buah apel, setelah itu disedekahkan. Dan ketika ditanya, ya, apa alasannya? Maka si anak muda itu pun menjawab, kata, iya, wahai imam, ketahuilah ketika saya mencuri buah apel, saya dicatat satu keburukan. Tetapi ketika buah apel ini saya sedekahkan, saya mendapatkan 10 kebaikan. Sehingga 10 dikurangi 1 masih 9. Ya. Dan ini keliru jamaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu jamaah maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Sehingga jamaah, terkadang kita sangat butuh hidayah Allah agar kita bisa mengetahui ilmu, ya, sebagaimana hakikatnya. Tidak ya keliru sebagaimana yang dialami oleh sebagian orang. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, kenapa kita sangat butuh hidayah Allah? Karena sekali lagi di antara kita tidak ada yang sudah mendapatkan jaminan. Tidak ada yang dia dijamin oleh Allah apakah meninggal dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka dari situlah jemaah kita sangat butuh hidayah Allah Jalla wa Ala agar kita ditutup ya, dalam kondisi husnul khatimah. Dan ingat, orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah adalah ya, orang yang dia meninggal di atas manhaj yang sahih, di atas akidah yang lurus. Bukan orang yang dia meninggal dalam kondisi sujud, bukan orang meninggal dalam kondisi pegang Quran, bukan orang meninggal dalam kondisi misalkan salat, bukan. Tetapi orang yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah adalah orang yang meninggal di atas manhaj yang lurus, akidah yang lurus, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan ini jamaah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oleh karena itu jamaah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin agar ya, kita bisa mengetahui agama ini secara hak, di atas manhaj yang lurus, di atas akidah yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal tatkala kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala di antara hamba-hambanya yang ketika tertimpa musibah, ya, ia selalu bersabar kepada Allah Jalla wa Ala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali thayyibin tahirin wa khulafaihi rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum mu'ammad innaka sami'u qaribu mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah